Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Magetan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan baik-baik saja. Anak-anakku, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita mulai dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, sarapan pagi, dan sholat duha. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi tema 7, subtema 1, pembelajaran pagi. Yang kita pelajari pada pagi hari ini ada dua hal, yaitu yang pertama, masa pergerakan kebangsaan yang dibedakan dalam 3 masa, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa awal radikal, dan masa moderat. Sedangkan materi kedua yang kita pelajari hari ini adalah tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Anak-anakku, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam masa penjajahan dari abad ke-17 hingga abad ke-20, berulang kali bangsa Indonesia berusaha mengusir penjajah yang dipimpin oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tetapi berbagai perjuangan tersebut selalu gagal, yaitu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya perjuangan masih bersifat kedaerahan, jadi perjuangannya masih sesuai dengan daerahnya masing-masing dan belum ada rasa persatuan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak sehingga mudah sekali dipatahkan oleh para penjajah. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan karena para pejuang kita masih menggunakan alat tradisional, sedangkan penjajah sudah menggunakan alat modern. Yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba yang dikenal dengan istilah divide et impera. Marilah kita pelajari tentang masa pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indische Partai atau disingkat IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang berikutnya adalah masa awal radikal. Masa ini terjadi antara tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah
Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia, karena mereka sangat keras dalam melawan penjajah Belanda. Berikutnya adalah masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Young Islami Tinbon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Setelah kita tadi mempelajari materi tentang masa pergerakan kebangsaan Indonesia, sekarang untuk mengetes pemahaman kita, mari kita menjawab pertanyaan yang ada di halaman 46. Yang pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Hal ini disebabkan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba. Pertanyaan kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan terpelajar? Jawabannya, para kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Pertanyaan ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional. Yang kedua, masa awal radikal. Dan ketiga, masa moderat. Pertanyaan kelima, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Masa pergerakan nasional diawali dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal tersebut, yaitu tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Untuk selanjutnya, materi yang ada di halaman 47 adalah mempelajari biografi tentang Dr. Sutomo. Kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar atau foto dari Dr. Sutomo. Dr. Sutomo berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian bentuk perjuangan beliau adalah melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Dampak dari perjuangan Budi Utomo adalah menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Untuk selanjutnya adalah materi yang ada di halaman 48, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang menyebabkan munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Faktor internal ada 5, yaitu yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Dan yang terakhir adalah lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia.
Sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan terakhir adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berikut ini adalah dokumentasi Kongres Pemuda pada tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda I merupakan persiapan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pusat penyelenggaraannya Kongres tersebut berada di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya 106, tapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang ada. Berikut ini adalah bunyi ikrar Sumpah Pemuda yang biasanya sama-sama kita ucapkan pada saat upacara setiap tanggal 28 Oktober. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah tadi kita membaca materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda, sekarang saatnya kita menuliskan beberapa kosakata baku yang ada dalam bacaan tersebut. Yang pertama adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai suatu masa. Yang kedua, kongres, artinya pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan keputusan. Yang ketiga, pemuda, artinya orang muda, laki-laki, remaja atau taruna. Yang keempat, organisasi, artinya kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, panitia, artinya kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Yang terakhir adalah ikrar, artinya janji yang sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 53. Pertanyaan yang pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Jawabannya adalah tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. 2. Siapakah peserta Kongres Pemuda?
kongres ini diikuti oleh semua organisasi pemuda. 3. Apa hasil Kongres Pemuda 2? Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil yang hadir. Pertanyaan berikutnya adalah di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan di gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Apakah hasil Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda 2. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isi ikrar Sumpah Pemuda ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Anak-anakku, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan kita, dan semoga kita semuanya bisa sukses di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.